Shalom Bapak Ibu pendengar renungan ceria dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang dapat kami rasakan sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu, lalu menerapkan dalam kehidupan kami. Ampunkan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pendengar renungan ceria, tentu kita tahu bagaimana perjuangan seorang petani dalam menanam tanaman, seperti beberapa kisah yang menjadi inspirasi penulis-penulis kitab yang dikatakan salah satunya dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ini merupakan surat Rasul Paulus yang mencoba untuk menasihati kita supaya mampu belajar dari kehidupan seorang petani, seorang yang bekerja di bidang pertanian, di sawah ataupun ladang, yang melakukan pengolahan tanah dan menabur benih tanaman dengan harapan benih itu tumbuh dan menghasilkan buah untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual kepada orang lain. Salah satu karakter petani yang patut dicontoh adalah tentang kerja kerasnya. Ia bekerja tanpa mengenal lelah, mulai dari pagi sampai petang, gak peduli panas, terik maupun hujan. Petani yang bekerja di sawah atau ladang tentu saja tidak langsung menuai. Ia harus menunggu dengan sabar dalam kurun waktu yang relatif cukup lama, sampai benih yang ditaburnya itu tumbuh dan menghasilkan buah. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-8. Rasul Paulus juga mengibaratkan bahwa melayani pekerjaan Tuhan itu juga seperti petani yang sedang bekerja di ladang. Ada yang mencangkul atau membajak sawah, ada yang menanam benih, dan ada pula yang menyiram. Dalam hal mengiring Tuhan, kita harus mau bekerja keras, mau mengorbankan waktu dan tenaga. Seperti kata pengkhotbah, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Seperti kita ketahui bahwa dalam hal mengikut Tuhan, yang terpenting adalah bagaimana kita mau membagikan kasih karunia yang telah kita rasakan, karya penyelamatan Allah yang telah kita rasakan kepada orang lain. Urusan orang itu mau percaya atau tidak, mau bertumbuh imannya atau tidak, kita serahkan kepada Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Amsal, dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Inilah iman kita, seperti jerih payah petani
yang pada akhirnya akan terbayar lunas ketika musim panen tiba. Sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan, angin ribut, badai, gagal panen, kita diharapkan untuk mampu berdiri teguh. Jangan sekalipun goyah. Dan tentu saja kita harus selalu giat dalam pekerjaan mewartakan sukacita karya penyelamatan Allah. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Sebuah moto yang mungkin sangat menginspirasi. Petani selalu menanam meskipun sering gagal panen. Sebuah kalimat yang menyatakan bahwa kita harus terus berusaha mewartakan, meskipun kita juga harus bersabar dalam menerima hasilnya. Sebuah ayat sebagai penutup pada renungan kita hari ini dari Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mengucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mari kita yakini dan kita imani segala upaya kita dalam mewartakan sukacita kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Amin.